Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Tapi patut teman-teman pahami, subscribe lah teman-teman kalau teman-teman memang mau belajar tentang bisnis saham secara benar. Silakan subscribe. Kalau teman-teman cari watchlist saham, jangan cari di channel Etetek, cari di channel yang lain saja. Saya cuma pengen teman-teman bisa mandiri, teman-teman tidak perlu untuk cari kesana kesini untuk cari saham, teman-teman bisa melakukan itu sendiri. Cuma itu target saya, selain itu nggak ada. Saya tidak mau orang tergantung pada saya tidak mau kalau ada kesalahan saat mengambil keputusan membeli saham, lalu saya harus disalahkan. Oke? Mandirilah. Kalau teman-teman mau belajar, silakan subscribe. Kalau mau cari watchlist, pergi saja. Oke? Ya, yang saya kadang bingung itu seperti ini. Pada kenyataannya, yang seringnya sangat susah, sangat sulit itu sebetulnya kebanyakan justru adalah orang-orangnya yang masuk di bisnis saham, bukan bisnis sahamnya. Yang sering ruwet itu orang-orang yang masuk di bisnis sahamnya. Bisnis saham sendiri sangat sederhana. Bisnis saham core-nya itu jual beli, intinya itu jual beli. Namanya jual beli. Kalau teman-teman belum pernah jadi pedagang, belum pernah jual beli, wajar saja teman-teman tidak bisa cuan di saham, karena teman-teman tidak paham konsepnya pedagang untuk untung seperti apa. Jangan remehkan pedagang sayur keliling, dia lebih tahu konsepnya cara untuk untung di bisnis jual beli saham daripada sampean. Konsepnya pedagang itu simpel. Bisnis saham itu bisnis jual beli, dan semua konsep dasar bisnis jual beli, entah jual beli apapun, konsepnya sama. Konsep dasarnya sama. Kita coba bedah. Dalam bisnis jual beli atau perdagangan, tujuannya apa? Profit, untung. Saat pedagang mau untung, apa yang harus pedagang lakukan? Menjual barang lebih tinggi daripada saat dia membeli. Itu caranya pedagang untung, ya kan? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya seorang pedagang dapat lebih mudah untung daripada pedagang lain? Caranya dia ya gampang, cari supplier yang menjual barang dagangan dia di harga diskon, atau menjual barang dagangan mereka di harga grosir. Pada saat seorang pedagang membeli barang di harga diskon, dia misalkan diskonnya 10%, dia jual di harga normal saja, berarti dia untung 10%. Karena dia beli di harga diskon, dia tidak susah untuk ambil profit. Dia cukup jual di harga normalnya, harga wajar yang diterima semua orang, dia sudah profit.
Begitu mudahnya konsep seorang pedagang, begitu mudahnya konsep jual beli atau perdagangan. Dan itu yang jarang teman-teman terapkan. Teman-teman sudah menganggap ruwet, wah saya nggak bisa. Terlalu banyak analisa. Iya, ilmu saham itu banyak. Adalah technical analysis, adalah lalu fundamental analysis, ada lalu bandarmologi analisis, ditambah yang baru-baru mansurmologi analisis. Sampai kebanyakan ilmu bro. Ibaratnya seperti ini. Teman-teman tuh bingung, merasa kekurangan. Jadi misalkan teman-teman seorang pendekar, teman-teman tuh bingung, merasa kekurangan jurus. Teman-teman belajar di si A, jurus A, belajar di si B, jurus B, belajar di si C, jurus C. Semuanya teman-teman pelajari, tidak ada yang matang. Itu tidak akan ada gunanya apa-apa. Lebih baik teman-teman berguru misalkan di si A, jurusnya cuma jurus pukulan apa gitu. Selama satu jurus itu teman-teman pelajari detail sampai teman-teman jadi seorang expert. Seorang expert itu berarti saat dia belajar jurus, dia tahu kelemahan jurusnya, dia tahu cara mengantisipasi kelemahan jurusnya. Dengan satu jurus, tapi teman-teman expert, teman-teman lebih potensial untuk jadi seorang pendekar sejati daripada yang belajar di banyak guru tapi nggak pernah ada yang matang. Oke? Itu yang terjadi. Teman-teman kebanyakan masukkan ilmu, teman-teman melupakan dasarnya. Bahwa bisnis saham itu dasarnya jual beli. Itu yang teman-teman lupakan. Teman-teman belum menginjak dasarnya, teman-teman sudah maunya terbang ke langit. Gak bisa bro. Gak bisa seperti itu. Ya balik lagi, simple lah. Berpikir simple saja. Mikir saya orang bodoh lah. Misalkan ada telur 1 kilonya, misalkan aslinya harga telur 1 kilo misalkan 5.000 perak. Terus ada pedagang grosir misalkan, pedagang grosir jual telur 1 kilo 1.000 perak. Berpikir jadi orang bodoh saja, pasti saya beli. Kalau saya mikir jadi orang bodoh saja, saya bisa jual telurnya 2.000 per kilo. Dari saya beli 1.000 per kilo jadi 2.000 per kilo, saya untung berapa? 100%. Itu jadi orang bodoh aja seperti itu. Tapi orang bodoh yang tahu dasar jual beli. Bukan orang yang sok pintar mikir harus pakai taktik A, taktik B, taktik C, tapi nggak ada yang matang. Pedagang taktiknya satu saja, tapi psikologisnya kuat. Dia pantang menyerah, dia sabar. Itu sudah lebih hebat daripada orang yang tahu banyak taktik tapi psikologisnya hancur. Dalam bisnis itu 10% dari orang yang ingin berbisnis itu cuma 10% yang jalan dari orang yang pengen berbisnis. Jadi 90% orang yang pengen berbisnis gagal, berhenti, tidak jadi. Dari 10% orang yang berbisnis, cuma 10% yang sanggup jalan terus dan terus jalan. Artinya secara psikologis dia kuat, sabar, tangguh. Apa mereka pinter banget? Enggak. Kecenderungannya mereka itu pola pikirnya sangat sederhana,
gak seruwet pola pikir teman-teman saat menjalankan bisnis saham. Percaya nggak? Coba bayangkan kalau telur harganya 1.000 per kilo, teman-teman jual 3.000 per kilo aja pasti teman-teman bisa. Karena harga wajar telur 5.000. Teman-teman jual berapa? 200%. Dan itu mudah, dan itu cukup pakai pola pikir orang bodoh. Saya bingung, apa teman-teman lebih bodoh daripada orang bodoh? Jangan-jangan teman-teman IQ-nya tinggi, tapi secara perilaku sebenarnya bodoh. Saya IQ-nya jongkok. Kalau IQ saya jongkok. Kalau saya dia jongkok, saya jadi orang bodoh aja masih bisa dapat cuan. Apa susahnya? Bisnis saham teramat sederhana. Pak, ada pengendali harga, ada bandar. Bodoh amat. Selama saya ambil di harga bawah, sahamnya sudah under value. Dibanting lagi, saya ambil lagi di bawah. Saya cukup tidur 3 bulan, pasti saya untung 100%. Pasti itu. Tunggu aja 3 bulan, 4 bulan. Untung 100%. Kalau saya ambil saham under value, berdividen di harga bawah, sudah pasti bisa dapat 100%. Oke? Gak sulit. Saat ada orang jual barang di harga diskon dan diskonnya sudah kacau banget, terlalu besar diskonnya, kenapa pusing? Bolak-balik saya bilang jadi pedagang, ya, jadi pedagang. Kalau mau jadi pedagang, belum bisa jadi pedagang, teman-teman bangun pagi, teman-teman tanya sama tukang sayur yang keliling di daerah teman-teman, tanya bagaimana caranya dia bisa jualan dan untung. Teman-teman belajar konsep berdagang sama dia. Kalau teman-teman sudah tahu konsep dasar berdagang, bisnis saham bukan sesuatu yang susah. Percaya saya. Saya kadang bingungnya seperti ini. Kalau teman-teman paham cara saya untuk screening saham bagus pakai iPod itu, saya baru temukan sekitaran belum sampai 1 bulan. Dan saya sudah infokan di YouTube loh. Sesuatu yang saya coba pelajari dan berhari-hari lalu akhirnya saya serahkan ke teman-teman. Adakah teman-teman pakai? Belum tentu. Sesuatu yang penting-penting yang ada di etetek belum tentu teman-teman lihat. Teman-teman lebih memilih video yang judulnya pasti profit 1000%, pasti profit 60%. Itu yang teman-teman cari. Teman-teman itu cuma orang-orang yang pengen cepet kaya tapi tidak punya dasar buat kaya. Percaya saya. Ini bukan ngamuk. Berpikir jadi dengan caranya orang bodoh saja pasti bisa untung di bisnis saham. Orang bodoh itu apa? Ya kalau mau jualan barang yang bagus. Orang bodoh mesti mikirnya kayak gitu. Kalau saya harus jualan barang yang jelek, orang belum tentu suka. Ini ada barang bagus, harganya seharga barang jelek, ya pasti orang mau. Mikir bodoh aja orang mau, ya kan? Lah teman-teman yang pada pinter-pinter itu loh. Saya cuma orang kampung kucel goblok. Sudahlah, bisnis saham kayak harus susah banget. Mantengin harga, naik turun, wah mau turun, jual cut loss. Ya Allah, susahnya bisnis saham. Kok teman-teman cari rezeki kayak susah banget sih. Coba lihat Pak DLKH cuma senyum
sambil duduk kayak gini. Teman-teman mesti mantengin, wah naik, cut loss. Ya, intinya jadi orang bodoh teman-teman bisa profit sampai 100% loh. Percaya saya. Pahami konsep dasar berdagangnya, pahami ilmu dasar perdagangannya. Apa yang harus teman-teman pahami? Kenapa seorang pedagang bisa jadi sukses atau gagal? Kalau itu sudah teman-teman pahami, bisnis saham itu semudah dan sesantai caranya orang bodoh untuk bisa untung saat berdagang. Ya, gak usah rumit-rumit. Enjoy, nikmati. Belajar. Saya sudah share cara cek fundamental. Saya sudah share cara cek technical analisisnya pakai Bollinger Band. Saya sudah share cara untuk screening saham biar dapat saham-saham bagus. Kurang apa? Gak bisa Pak, susah. Sudah coba berapa kali? Thomas Alva Edison katanya waktu SD sampai ditolak-tolak oleh guru gara-gara katanya dia goblok. Nyoba bikin lampu sampai 9.999 kali. Teman-teman baru coba berapa kali? Nyerah. Ampun, gak malu sama Thomas Alva Edison ya? Malulah. Jangan jadi orang yang suka kayak gini. Jadi orang yang suka seperti ini. Jangan jadi orang yang suka meminta. Jadilah orang yang suka memberi. Maka Tuhan bakalan banyak memberi sama teman-teman semua. Oke? Jangan suka mengeluh. Jangan suka mengeluh. Pak, saya masih cuma lulusan SD. Pak, saya umurnya sudah 50. Pak, saya cuma perempuan. Apa sih? Kalau kalian cuma mengeluh, gak bakal ada perkembangan di kalian. Paham gak? Oke, marah-marahnya cukup lah. Ya, intinya belajar ya. Konsepnya teman-teman belajarlah. Semua video yang sudah saya share coba pelajari. Fokuskan pada satu teknik. Pastikan pilih yang baik. Pilih juga syukur under value. Baik itu berarti fundamentalnya baik. Syukur bisa bagi dividen. Yang kedua under value. Setelah under value, sudah teman-teman beli, sudah sabar. Kalau nggak kuat sabar, tutup aplikasinya, tunggu 3 bulan atau 4 bulan, sudah. Saya pastikan untung. Ya, sesimpel itu loh. Teman-teman bisa main sama anak-anak, bisa main sama keluarga, gak mantengin HP, psikologisnya nggak terganggu sampai harus marah-marah sama istri atau sama suami atau sama anak. Santai, enjoy, nikmati hidupnya. Dikasih sarana untuk cari rezeki gampang, malah teman-teman bikin susah sendiri. On namanya. Ya wis, sudah. Ini mohon maaf kalau ada kalimat yang bikin teman-teman tersinggung, ya nggak bermaksud seperti ini sih. Ya intinya saya mengajari, saya mencoba untuk memberitahu teman-teman. Kalau perlu saya jewer ya saya jewer, ya. Kalau marah dijewer ya udah pergi dari saya. Oke? Itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.